Halo, perkenalkan saya Henny Tumorang, NPM 18080199. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan mengenai ISO 9001/2015. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai ISO 9001/2015. Tujuan dari ISO ini yang pertama untuk menyediakan kerangka kerja yang konsisten untuk 10 tahun ke depan. Yang kedua, untuk mempermudah implementasi yang efektif dalam organisasi dalam rangka mencapai hasil yang diinginkan. Yang ketiga, untuk menggunakan istilah-istilah yang lebih sederhana untuk memastikan pemahaman umum dan interpretasi yang konsisten dari persyaratan. Yang keempat, untuk menjadi cukup generik namun masih relevan untuk semua jenis dan ukuran organisasi terlepas dari industri atau sektor mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 7 klausul dari ISO. 7 klausul dari ISO itu adalah: pertama, organisasi; kedua, ada dukungan; ketiga, kepemimpinan; keempat, pengembangan; kelima, operasional; keenam, perencanaan; dan ketujuh, evaluasi. Klausul yang pertama yaitu organisasi, yaitu menetapkan lingkup sistem manajemen mutu serta memantau isu-isu eksternal dan internal. Sebagai contohnya, isu internal itu seperti perihal kompetisi karyawan, yang kedua, kultur atau budaya perusahaan, yang ketiga, faktor operasional, misalnya permasalahan yang berkaitan dengan proses produksi atau pelayanan, yang keempat, tingkat kepuasan dari pelanggan. Contoh dari isu eksternal itu seperti faktor peraturan perundangan yang berhubungan dengan bidang usaha perusahaan, faktor teknologi seperti penggunaan teknologi dan material baru, paten, sertifikasi personil. Yang ketiga, faktor pasar seperti kompetitor, market share, tren produk dan jasa. Dan selanjutnya yaitu faktor ekonomi seperti nilai kurs, kondisi ekonomi, inflasi, dan kredit availability. Yang selanjutnya itu dalam organisasi harus menerapkan, memelihara, dan harus meningkatkan sistem manajemen mutu, termasuk proses yang diperlukan dan interaksi di dalam organisasi tersebut. Klausul yang kedua yaitu kepemimpinan, yaitu dengan memastikan bahwa sumber daya yang dibutuhkan untuk sistem manajemen mutu selalu tersedia. Yang kedua, mengarahkan orang-orang untuk berkontribusi pada keefektifan sistem manajemen mutu. Yang ketiga, penetapan kebijakan mutu, seperti sesuai dengan tujuan organisasi, strategi, mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan. Yang keempat, memastikan sistem manajemen mutu itu mencapai hasil yang diinginkan. Klausul yang ketiga yaitu dukungan. Kita membutuhkan dukungan dari orang-orang yang kompeten dan berpengalaman, sehingga mereka dapat membantu kita dalam menyelesaikan tugas kita. Yang kedua yaitu ketersediaan prasarana yang memadai. Jadi dalam mengerjakan suatu pekerjaan, kita itu harus didukung dengan alat-alat atau bahan yang sangat membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut. Yang ketiga yaitu lingkungan sosial, di mana lingkungan ke tempat kita bekerja harus sesuai, harus nyaman dengan kita agar kita dapat bekerja dengan baik, dengan nyaman, dan dapat menghasilkan hasil yang sangat memuaskan. Yang keempat yaitu pengendalian informasi yang didokumentasikan. Klausul yang keempat yaitu pengembangan. Di dalam pengembangan kita mengoreksi atau mengurangi efek yang tidak diinginkan, meningkatkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masa depan, membuat perubahan pada sistem manajemen mutu jika diperlukan. Klausul yang kelima yaitu operasional. Dengan membahas seluruh aspek operasional, mulai dari perencanaan produk atau jasa, pelaksanaan produksi atau penyediaan jasa, hubungan dengan pelanggan dan pihak ketiga,
penyimpanan dan perlindungan dan penanganan masalah. Klausul yang keenam yaitu perencanaan. Ketika merencanakan bagaimana mencapai sasaran mutu, maka organisasi itu harus menetapkan siapa yang akan bertanggung jawab, apa yang akan dilakukan, sumber daya yang akan dibutuhkan, bagaimana hasil yang akan dievaluasi, kapan akan selesai suatu pekerjaan tersebut. Selain itu, bagaimana meraih peluang dan mencegah risiko. Jadi sebelum mencapai sasaran mutu atau melakukan suatu pekerjaan, maka harus ada rancangannya terlebih dahulu agar pekerjaan kita itu lebih terarah dan sesuai dengan konsep. Selanjutnya yaitu evaluasi. Klausul yang ketujuh, evaluasi. Di dalam evaluasi, kita harus mengevaluasi kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu persepsi pelanggan, apakah kebutuhan mereka sudah terpenuhi ataukah tidak, mengevaluasi hasil produk dan jasa. Jadi ketika kita sudah mengevaluasi ini semua, kita akan dapat memperbaiki dan dapat meningkatkan sasaran mutu. Dan penjelasan mengenai ISO saya ucapkan terima kasih.